Nah, sekarang kita mau meneruskan melihat cara pengerjaan untuk menghitung garis pengaruh yang batang diagonal. Batang diagonal yang dimaksud di dalam soal ini adalah D3. Nah, batang diagonal ini kalau gaya batangnya akibat satu ton yang berjalan ini, satu satuan yang berjalan ini, dia akan berubah tanda. Jadi di sini dari positif menjadi negatif. Nah, oleh karena itu, kalau untuk menghitung gaya batang di D3, kita tetap menggunakan potongan, kemudian kita menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0. Coba kita lihat sekarang penyelesaiannya demikian. Seperti yang lalu, kalau satu ton atau satu satuan di A dan di B, D3 selalu 0. Makanya di sini lalu kita gambarkan di sini 0, di sini juga 0. Kemudian untuk satu ton di D dan satu ton satu satuan di E, ini harus kita cari karena diagonal itu tidak punya sentrum. Dia harus kita cari satu tonnya atau satu satuannya itu di titik-titik sebelah-sebelahnya, dimana D3 itu diapit titik D dan titik E. Makanya satu satuan atau satu ton tadi harus diletakkan di titik D dan titik E. Nah, kalau satu satuan di titik D, maka RA-nya 3/4. Ya, persamaannya dia adalah RA minus 1, ya. Di sini RA minus 1, ya toh. Ini kan ada di kiri potongan. Kemudian ada D3. Nah, D3 sinus alfa. Kita lihat sinus alfanya dia menggunakan alfa yang ini, miring ini. Nah, sehingga dengan demikian persamaannya akan menjadi seperti ini, sama dengan 0, kemudian D3 ketemu. Tandanya positif, dimisalkan positif, hasilnya positif, maka dia tarik sama dengan 1/4 sinus alfa. Kemudian 1 diletakkan lagi di titik E, RA-nya 5/8. Persamaannya RA ditambah D3 sinus alfa. Satunya ini sudah tidak ikut karena dia ada di sebelah kanan, E-nya sebelah kanan, sedangkan satunya kalau di E, kalau lihat kiri potongan kan satunya sudah tidak ikut lagi dalam persamaan, sehingga D3 hasilnya minus. Nah, artinya dia menjadi tekan, 5/8 sinus alfa menjadi tekan. Nah, makanya di sini menjadi 1/4 sinus alfa, di sini minus 5/8 sinus alfa. Ini adalah gambar garis pengaruh D3. Ya, dia ada perubahan tanda dari positif menjadi negatif. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung gaya batang V3. Nah, ini V3 nih. V3 ini gaya batangnya hanya akan ada gayanya kalau satu ada di sini, di E. Sedangkan satu kalau berada di D, V3 0. Satu berada di F, V3 juga 0. Satu di G, di H, di I, di B, tetap dia sama dengan 0. Satu di C dan di A tetap juga sama dengan 0. Oleh karena itu, garis pengaruhnya V3 itu hanya seperti ini. Jadi di sini 0 terus sampai sini juga 0. Begitu dia di E baru 1. Kalau di sini ada 1, maka di sini melawan 1. Terus kemudian dia 0 lagi di F dan seterusnya sampai di B. Nah, begitulah kalau garis pengaruh V3. Sekarang bagaimana garis pengaruhnya yang V6? Nah, V6 ini tidak dilewati kendaraan, atau V3 ini V4 ya. Ini V4, V5, V6. V4, V6, V2 ini garis pengaruhnya cuma garis lurus, tidak ada apa-apanya karena dia tidak dilewati kendaraan. Kendaraan yang lewat bawah dari A, C, D, E, F, G, H, I, B, ya toh.
Jadi dimanapun satu itu bekerja, ini tetap 0, ini tetap 0, ini tetap 0. Maka garis pengaruhnya hanya garis lurus, jadi tidak terpengaruh, dia termasuk batang 0. Nah, gitulah contoh gambar garis pengaruh untuk rangka batang. Nah, ini soal ini boleh dibuat latihan. Kita menggambarkan garis pengaruh A4, B5, D5, dan V6 ya. Jadi A4 itu mana? Ini A4, D5, B5, dan V6. Silakan dikerjakan untuk latihan supaya kita lebih bisa melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan soal garis pengaruh. Sekarang saya akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana memilih batang-batang rangka ini yang benar. Jadi rangka batang jembatan ini seperti contoh-contoh sebelumnya, itu ada batang diagonal, ada vertikal. Ini kebetulan gambarnya tidak ada batang atas, ada batang bawah. Dan bagaimana kita memilihnya? Nah, yang penting di sini adalah dimensinya itu. Untuk biasanya kan kalau rangka-rangka batang ini menggunakan WF. Kalau satu elemen atau elemen bawah atau diagonal atau yang atas itu dipasang dengan WF yang ukurannya hanya adalah 400, B-nya katakanlah juga 400, maka yang diagonal juga harus 400 walaupun B-nya lebih kecil, tidak apa-apa, tapi hanya harus sama. Karena kalau tidak sama nanti nggak bisa disambung di sini, karena di sini adalah ada dua plat yang mengapit, batang diagonal dan batang horizontal atas maupun bawah. Kalau hanya lebih kecil nanti malah di sini ada ganjal-ganjal yang mungkin tidak memudahkan dalam pemasangan. Nah, secara detail bisa kita lihat pada gambar berikutnya kenapa kok mesti harus hanya sama. Nah, kita lihat ini. Ini adalah batang diagonal, ini batang horizontal bawah. 1, 2, 3, ini digandeng dari satu dengan plat simpul yang dalam dan yang luar. Nanti ini kalau diapit, maka H ini, ukuran H ini harus sama dengan H ini. Harus sama dengan H ini juga. Kalau enggak nanti akan longgar, dan longgar, ada yang longgar, maka kita harus mengganjal. Nah, supaya ukurannya sama, maka kita tidak boleh menggunakan tabel profil yang welded. Tidak boleh menggunakan tabel profil yang hot rolled atau profil yang langsung cetak panas. Jadi harus pakai profil yang welded, yang las-lasan. Sehingga kalau welded itu bisa pas, ukurannya itu bisa pas. Kalau 400 benar, di sini juga 400. Tapi kalau hot rolled di sini bilangnya 400, bisa juga di sini hanya 398, di sini 400, nanti masih ganjel lagi. Nah, yang bisa pas itu adalah profil-profil yang welded. Kalau untuk batang melintang ini tidak masalah karena tidak terpengaruh oleh jarak antara jarak antara plat sambung ini. Jadi pakai tabel profil yang hot rolled boleh kalau yang gelagar melintang maupun gelagar memanjang. Ikatan angin juga tidak masalah. Tapi kalau untuk batang diagonal, vertikal, horizontal, bawah atau atas itu hanya harus sama persis, tidak boleh terpaut sedikit. Kalau terpaut sedikit kita malah sulit masangnya, kita harus ganjal. Tapi kalau B-nya ini boleh beda, ini ukuran ini boleh beda, tapi yang ini harus sama persis. Jadi gitulah cara memilih profil untuk elemen rangka batang. Ini ada sebuah contoh pengujian di laboratorium model rangka batang yang seperti ini. Tadi dibebani di tengah, ya, dibebani tengah, dia tumpuannya. Maka di sini ada batang diagonal yang menekuk, dan ini adalah memang batang tekan yang terbesar. Kemarin sudah di slide-slide sebelumnya bahwa
batang paling tepi diagonalnya paling besar. Sedangkan batang yang ini batang 0 karena dia tidak dilewati kendaraan. Kendaraannya ada di atas ini. Bebannya ada di atas sehingga di sini batang 0. Jadi dimanapun beban ini berada, garis pengaruhnya ini cuman garis lurus saja, tidak ada angkanya. Kita lihat dalam posisi yang lain. Kalau kita lihat dari sisi yang lain juga sama kondisinya, yaitu batang diagonal paling tepi ini adalah yang paling berat sehingga dia menekuk. Kemudian batang ini juga sama, dia batang 0 karena bebannya ada di atasnya, maka dimanapun beban ini berada ini tetap 0. Jadi dia masih tegar, kuat, dan tidak terjadi masalah apapun. Demikian kuliah tentang rangka utama jembatan rangka, mulai dari cara menghitung beban sampai dengan cara meletakkan beban pada garis pengaruh dan cara menghitung garis pengaruh. Silahkan dipelajari. Apabila ada pertanyaan, silahkan menulis di tempat yang disediakan atau WA. Selamat belajar.